Hari ini saya mau mempresentasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik begenerasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. B. Bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi global. Dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu membentuk undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mengingat Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam undang-undang ini dimaksud dengan 1. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. 3. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya. 4. Sumber daya pesisir dan pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lain. Sumber daya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut. Sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut, tempat instalasi bawah air, dan terkait dengan kelautan dan perikanan, serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir. 5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme, dan non-organisme lain, serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. 6. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus. 7. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan, meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai, dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa-payau, dan laguna. 8. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk mempertahankan keberadaannya. 9. Kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan. 10. Kawasan strategis nasional tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan atau situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. 11. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya. 12. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan
batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir. 13. Rencana strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran, dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional. Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan, disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. 15. Rencana pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan prosedur dan tanggung jawab dalam rangka mengordinasikan pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga atau instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan. 16. Rencana aksi pengelolaan adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk 1 atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan. 17. Rencana zonasi adalah rencana detail dalam satu zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang ada, yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah. 18. Hak pengusahaan perairan pesisir selanjutnya disebut HP3 adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut dan batas keleluasaan tertentu. Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. 20. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. 22. Rehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula. 23. Reklamasi adalah kegiatan dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan atau drainase. 24. Daya dukung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. 25. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan atau buatan maupun non-struktur atau non-fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 26. Bencana pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan atau kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 27. Dampak besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
28. Pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela. 30. Pemangku kepentingan utama adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir. 31. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari. 32. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 33. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan peranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. 34. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya tergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. 35. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional. Kearifan lokal adalah nilai leluhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Gugatan perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian. 38. Orang adalah orang perseorangan dan atau badan hukum. 39. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 40. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 41. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 42. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 43. Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan. 44. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan. Pasal 2. Ruang lingkup yang pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Ke arah barat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil diukur dari garis pantai. Bab 2. Asas dan tujuan. Pasal 3. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berasaskan A. Keberlanjutan, B. Konsistensi, C. Keterpaduan, D. Kepastian hukum, E. Kemitraan, F. Pemerataan, G. Peran serta masyarakat, H. Keterbukaan, I. Desentralisasi, J. Akuntabilitas, dan K. Keadilan. Pasal 4.
Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan A. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. B. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. C. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Dan D. Meningkatkan nilai sosial ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Bab 3. Proses pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 5. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 6, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan A. Antara pemerintah dan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, C. Antar sektor, D. Antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, E. Antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dan F. Antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen. Bab 4. Perencanaan, bagian ke-1 umum, pasal 7. 1. Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas A. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP 3K. B. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP 3K. C. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP 3K, dan D. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP 3K. Ayat 2 pasal 7-nya berisi norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dengan peraturan menteri. Ayat 3-nya, pemerintah daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ayat 4-nya, pemerintah daerah menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ayat 5-nya, pemerintah daerah, kabupaten, atau kota menyusun rencana zonasi rinci di setiap zona kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu dalam wilayahnya. Bagian kedua, rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 8, ayat 1-nya berisi RSWP 3K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap pemerintah daerah. Ayat 2, RSWP 3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mempertimbangkan kepentingan pemerintah dan pemerintah daerah. Ayat 3, jangka waktu RSWP 3K pemerintah daerah selama 20 tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 tahun. Bagian ketiga, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 9 RZWP 3K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten kota. RZWP 3K diselaraskan dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota. 3. Perencanaan RZWP 3K dilakukan dengan mempertimbangkan A. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan, dan dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan. B. Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika, lingkungan, dan kualitas lahan pesisir. Dan C. Kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. 4. Jangka waktu berlakunya RZWP 3K selama 20 tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun.
5. LZWP 3K ditetapkan dengan peraturan daerah. Paragraf 1. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi. Pasal 10. LZWP 3K provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terdiri atas A. Pengalokasian ruang dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu, dan alur laut. B. Keterkaitan antara ekosistem darat dan ekosistem laut dalam suatu bioekoregion. C. Penetapan pemanfaatan ruang laut. Dan D. Penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut. Kan presentasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebelumnya saya sudah membacakan pasal 1 sampai pasal 10. Sekarang kelanjutan untuk pasal 11-nya. Oke. Paragraf 2, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten atau kota. Pasal 11, LZWP 3K kabupaten atau kota berisi arahan tentang A. Alokasi ruang dalam rencana kawasan pemanfaatan umum, rencana kawasan konservasi, rencana kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana alur. B. Keterkaitan antara ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dalam satu bioekoregion. 2. Penyusunan LZWP 3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana pemerintah dan pemerintah daerah dengan memperhatikan kawasan zona dan atau alur laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat, rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 12, 1. RPWP 3K berisi A. Kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang. B. Skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. C. Jaminan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan. D. Mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses, serta ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya. 2. RPWP 3K berlaku selama 5 tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 kali. Bagian kelima, rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 13, ayat 1-nya RAPWP 3K dilakukan dengan mengarahkan rencana pengelolaan dan rencana zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis. Ayat 2-nya RAPWP 3K berlaku 1 sampai dengan 3 tahun. Bagian ke-6, mekanisme penyusunan rencana. Pasal 14, ayat 1, usulan penyusunan RSWP 3K, LZWP 3K, RPWP 3K, dan RAPWP 3K dilakukan oleh pemerintah daerah serta dunia usaha. Ayat 2-nya, mekanisme penyusunan RSWP 3K, LZWP 3K, RPWP 3K, dan RAPWP 3K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dilakukan dengan melibatkan masyarakat. 3. Pemerintah daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP 3K, RZWP 3K, RPWP 3K, dan RAPWP 3K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan. Ayat 4-nya, Bupati atau Wali Kota menyampaikan dokumen final perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten atau kota kepada Gubernur dan Menteri untuk diketahui. 5. Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi kepada Menteri dan Bupati atau Wali Kota di wilayah provinsi yang bersangkutan. 6. Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam jangka waktu 30 hari kerja. 7. Dalam hal tanggapan dan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tidak dipenuhi,
maka dokumen final perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimaksud diberlakukan secara definitif. Bagian ketujuh, data dan informasi, pasal 15. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengelola data dan informasi mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi sebagai dokumen publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dan atau pemangku kepentingan utama dengan tetap memperhatikan kepentingan pemerintah dan pemerintah daerah. 4. Setiap orang memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib menyampaikan data dan informasi kepada pemerintah dan atau pemerintah daerah selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan. 5. Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan dengan seizin pemerintah dan atau pemerintah daerah. 6. Pedoman pengelolaan data dan informasi tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam Peraturan Menteri. Bab 5. Pemanfaatan. Bagian ke-1, hak pengusahaan perairan pesisir. Pasal 16, pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP3. HP3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan batas laut. Pasal 17, ayat 1-nya HP3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu. Ayat 2-nya, pemberian HP3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing. Pasal 18, HP3 dapat diberikan kepada A. Orang perseorangan warga negara Indonesia, B. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, atau C. Masyarakat adat. Pasal 19, ayat 1-nya HP3 diberikan untuk jangka waktu 20 tahun. Kedua, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang tahap ke-1 paling lama 20 tahun. Ayat 3-nya, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diperpanjang lagi untuk tahap kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 20, ayat 1-nya HP3 dapat dialihkan dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan. Kedua, HP3 diberikan dalam bentuk sertifikat HP3. Ayat 3-nya HP3 berakhir karena A. Jangka waktunya habis dan tidak diperpanjang lagi, B. Ditelantarkan, atau C. Dicabut untuk kepentingan umum. Ayat 4-nya tata cara pemberian, pendaftaran, dan pencabutan HP3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 21, ayat 1-nya pemberian HP3 wajib memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional. Ayat 2-nya persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Kesesuaian dengan wilayah zona dan atau rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, B. Hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya, serta C. Mempertimbangkan hasil pengujian dari berbagai alternatif usulan atau kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. 3. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penyediaan dokumen administrasi, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan daya dukung ekosistem. C. Pembuatan sistem pengawasan dan pelaporan hasilnya kepada pemberi HP3, serta D. Dalam hal HP3 berbatasan langsung dengan garis pantai, pemohon wajib memiliki hak atas tanah. 4. Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup kewajiban pemegang HP3 untuk A. Memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan, B. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal, C. Memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai, serta D. Melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan di lokasi HP3. 5. Penolakan atas permohonan HP3 wajib disertai dengan salah satu alasan di bawah ini. A. Terdapat ancaman yang serius terhadap pelestarian wilayah pesisir, B. Tidak didukung bukti ilmiah, atau C. Kerusakan yang diperkirakan terjadi tidak dapat dipulihkan. 6.
Pemberian HP3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pengumuman secara terbuka. Pasal 22, HP3 tidak dapat diberikan pada kawasan konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan, dan pantai umum. Bagian kedua, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya. Pasal 23, ayat 1-nya, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomi secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya. Ayat 2-nya, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut. A. Konservasi, B. Pendidikan dan pelatihan, C. Penelitian dan pengembangan, D. Budidaya laut, E. Pariwisata, F. Usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari, G. Pertanian organik dan atau peternakan. 3. Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kemanfaatan pulau kecil dan perairan sekitarnya wajib A. Memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, B. Memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat, serta C. Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. 4. Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan memenuhi persyaratan pada ayat 3 wajib mempunyai HP3 yang diterbitkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. 5. Untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang telah digunakan untuk kepentingan kehidupan masyarakat, pemerintah atau pemerintah daerah menerbitkan HP3 setelah melakukan musyawarah dengan masyarakat yang bersangkutan. 6. Bupati atau wali kota memfasilitasi mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 5. 7. Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya oleh orang asing harus mendapat persetujuan menteri. Pasal 24. Pulau kecil, gosong, atol, dan gugusan karang yang ditetapkan sebagai titik pangkal pengukuran perairan Indonesia ditetapkan oleh menteri sebagai kawasan yang dilindungi. Pasal 25, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya untuk tujuan observasi, penelitian, dan kompilasi data untuk pengembangan ilmu pengetahuan wajib melibatkan lembaga dan atau instansi terkait dan atau pakar setempat. Pasal 26, pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada pasal 23, 24, dan 25 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 27, pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar dilakukan oleh pemerintah bersama dengan pemerintah daerah dalam upaya menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 27, pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian ketiga, konservasi. Pasal 28, konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diselenggarakan untuk A. Menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, B. Melindungi alur migrasi ikan dan biota laut, C. Melindungi habitat biota laut, dan D. Melindungi situs budaya tradisional. 2. Untuk kepentingan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sebagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi. 3. Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem diselenggarakan untuk melindungi A. Sumber daya ikan, B. Tempat persinggahan, dan atau alur migrasi biota laut lain. C. Wilayah yang diatur oleh adat tertentu seperti Sasi Mane, Panglima Laut, Awik-awik, dan atau istilah lain adat tertentu, dan ekosistem pesisir yang unik dan atau rentan terhadap perubahan. 4. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan dengan peraturan menteri. 5. Pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pemerintah daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menteri menetapkan A. Kategori kawasan konservasi, B. Kawasan konservasi nasional, C. Pola dan tata cara pengelolaan kawasan konservasi, dan D. Hal lain yang dianggap penting dalam pencapaian tujuan tersebut. 7. Pengusulan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, dan atau oleh pemerintah atau pemerintah daerah berdasarkan ciri khas kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.
Pasal 29, kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dibagi atas 3 zona, yaitu zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lain sesuai dengan peruntukan kawasan. Pasal 30, perubahan suatu zona inti sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 untuk kegiatan eksploitasi yang dapat menimbulkan dampak besar dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Ini saya mau melanjutkan presentasi tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebelumnya sudah pasal 1 sampai pasal 30. Sekarang saya mau melanjutkan lagi di pasal 31. Oke. Pasal 31. Ayat 1-nya, pemerintah daerah menetapkan batas padan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidrooceanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain. Ayat 2-nya, penetapan batas sempadan pantai mengikuti ketentuan A. Perlindungan terhadap gempa dan atau tsunami, B. Perlindungan pantai dari erosi atau abrasi, C. Perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya. D. Perlindungan terhadap ekosistem pesisir seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta. E. Pengaturan akses publik, serta F. Pengaturan untuk saluran air dan limbah. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas padan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan Presiden. Bagian keempat, rehabilitasi. Pasal 32. Ayat 1-nya, rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau kecil wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan atau keanekaragaman hayati setempat. 2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara A. Pengayaan sumber daya hayati, D. Perbaikan habitat, C. Perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami, dan D. Ramah lingkungan. Pasal 33, ayat 1-nya, rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dan atau setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 33 ayat 2-nya, ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi diatur dengan peraturan Presiden. Bagian kelima, reklamasi. Pasal 34, reklamasi ayat 1-nya, reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi. Ayat 2-nya, pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menjaga dan memperhatikan A. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, B. Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta C. Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material. Ayat 3-nya, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi diatur lebih lanjut dengan peraturan Presiden. Bagian ke-6, larangan. Pasal 35, dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang A. Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang, B. Mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, C. Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang. D. Menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang. E. Menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. F. Melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil. G. Menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan atau kegiatan lain. H. Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun. I. Melakukan penambangan
pesisir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologi, sosial, dan atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan atau pencemaran lingkungan dan atau merugikan masyarakat sekitarnya. J. Melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologi, sosial, dan atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan atau pencemaran lingkungan dan atau merugikan masyarakat sekitarnya. K. Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan atau ekologis dan atau sosial dan atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan atau pencemaran lingkungan dan atau merugikan masyarakat sekitarnya, serta L. Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan atau merugikan masyarakat sekitarnya. Bab 6 tentang pengawasan dan pengendalian. Bagian ke-1 umum pasal 36 ayat 1-nya untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus. Ayat 2-nya pengawasan dan atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya. 3. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berwenang A. Mengadakan patroli atau perondaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau wilayah hukumnya, serta B. Menerima laporan yang menyangkut perusakan ekosistem pesisir, kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum, dan kawasan strategis nasional tertentu. 4. Wewenang pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan menteri. 5. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. 6. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bagian kedua pengawasan, pasal 37. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. Pasal 38, pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang. Pasal 39, ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan pasal 38 diatur dengan peraturan menteri. Bagian ketiga, pengendalian paragraf 1 program akreditasi. Pasal 40 ayat 1-nya dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1, pemerintah wajib menyelenggarakan akreditasi terhadap program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Dalam hal penyelenggaraan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah dapat melimpahkan wewenang penyelenggaraan akreditasi kepada pemerintah daerah. Ketiga, standar dan pedoman akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup A. Relevansi isu prioritas, B. Proses konsultasi publik, C. Dampak positif terhadap pelestarian lingkungan, D. Dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, E. Kemampuan implementasi yang memadai, dan F. Dukungan kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah. 4. Pemerintah dan atau pemerintah daerah memberikan insentif kepada pengelola program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah mendapat akreditasi berupa A. Bantuan program sesuai dengan kemampuan pemerintah yang diarahkan untuk mengoptimalkan program akreditasi dan atau B. Bantuan teknis. 5. Gubernur berwenang menyusun dan atau mengajukan usulan akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat 3. 6. Bupati atau wali kota berwenang menyusun dan atau mengajukan usulan akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangannya kepada gubernur dan atau pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat 3. 7. Organisasi masyarakat dan atau kelompok masyarakat dapat menyusun dan atau mengajukan usulan akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Ayat 8, ketentuan lebih lanjut mengenai program akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Paragraf 2 Mitra Bahari di pasal 41 ayat 1-nya, dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan atau dunia usaha. 2. Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau dunia usaha. 3. Kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada A. Pendampingan dan atau penyuluhan, B. Pendidikan dan pelatihan, C. Penelitian terapan, serta D. Rekomendasi kebijakan. Ayat 4-nya, ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan menteri. Bab 7. Penelitian dan pengembangan, pasal 42. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. 2. Pemerintah mengatur, mendorong, dan atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan, tradisi, atau budaya lokal. Pasal 43, penelitian dan pengembangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan pengembangan swasta, dan atau perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 44, hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan. Pasal 45, setiap orang asing yang melakukan penelitian di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pemerintah. Pasal 45 ayat 2-nya, penelitian yang dilakukan oleh orang asing dan atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mengikutsertakan peneliti Indonesia. Pasal 45, setiap orang asing yang melakukan penelitian di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada pemerintah. Pasal 46, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 45 diatur dengan peraturan presiden. Bab 8, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Pasal 47, pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 48, pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Pasal 49, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pengelolaan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dan pasal 48 diatur dengan peraturan Presiden. Bab 9 Kewenangan pasal 50. Menteri berwenang memberikan HP3 di wilayah perairan pesisir lintas provinsi dan kawasan strategis nasional tertentu. Gubernur memberikan HP3 di wilayah perairan pesisir sampai dengan 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan dan perairan pesisir lintas kabupaten atau kota. 3. Bupati atau wali kota berwenang memberikan HP3 di wilayah perairan pesisir 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi. Pasal 51. Menteri berwenang menetapkan A. HP3 di kawasan strategis nasional tertentu, B. Izin pemanfaatan pulau-pulau kecil yang menimbulkan dampak besar terhadap perubahan lingkungan, dan C. Perubahan status zona inti pada kawasan konservasi perairan nasional. 2. Penetapan HP3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan DPR. 3. Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pasal 52, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Ayat 2-nya, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah dapat melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 3. Dalam upaya mendorong percepatan pelaksanaan otonomi daerah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah dapat membentuk unit pelaksana teknis pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kebutuhan. Pasal 53 ayat 1-nya, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi menteri. 2. Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap sektor sesuai dengan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu. B. Perencanaan sektor daerah dan dunia usaha yang bersifat lintas provinsi dan kawasan strategis nasional tertentu. C. Program akreditasi nasional. D. Rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap instansi pemerintah. Serta E. Penyediaan data dan informasi bagi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bersifat lintas provinsi dan kawasan tertentu yang bertujuan strategis. 3. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan Presiden. Pasal 54, 1. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat provinsi dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan. 2. Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap dinas otonom atau badan sesuai dengan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu provinsi. B. Perencanaan tiap-tiap instansi daerah antar kabupaten, kota, dan dunia usaha. C. Program akreditasi skala provinsi. D. Rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal di daerah, dinas otonom, atau badan daerah. E. Penyediaan data dan informasi bagi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi. 3. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur oleh Gubernur. Pasal 55, 1. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat kabupaten atau kota dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan. 2. Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap pemangku kepentingan sesuai dengan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu. B. Perencanaan antar instansi, dunia usaha, dan masyarakat. C. Program akreditasi skala kabupaten atau kota. D. Rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan
tiap-tiap dinas otonom atau badan daerah, serta penyediaan data dan informasi bagi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten atau kota. 3. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur oleh Bupati atau Wali Kota. Bab 10 mitigasi bencana, pasal 56, dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu, pemerintah dan atau pemerintah daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya. Pasal 57, mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Pasal 58, penyelenggaraan mitigasi bencana wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek A. Sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, B. Kelestarian lingkungan hidup, C. Kemanfaatan dan efektivitas, serta D. Lingkup luas wilayah. Pasal 59, ayat 1-nya, setiap orang yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ayat 2-nya, mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan melalui kegiatan struktur atau fisik dan atau non-struktur atau non-fisik. Ayat 3-nya, pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan oleh instansi yang berwenang. Ayat 4-nya, ketentuan mengenai mitigasi bencana dan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bab 11, hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat. Pasal 60. Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat mempunyai hak untuk A. Memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan di HP 3, B. Memperoleh kompensasi karena hilangnya akses sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat pembelian HP 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. C. Melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. D. Memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. E. Memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. F. Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. G. Menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu. Hak melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan atau perusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya. I. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya, serta J. Memperoleh ganti kerugian. Ayat 2-nya, masyarakat dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berkewajiban A. Memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. B. Menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. C. Menyampaikan laporan terjadinya bahaya pencemaran dan atau perusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. D. Memantau, melaksanakan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan atau E. Melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disepakati di tingkat desa. Pasal 61 ayat 1-nya, pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Ayat 2-nya, pengakuan hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Pasal 62,
Ayat satunya, masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ayat 2-nya, ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Bab 12, Pemberdayaan Masyarakat. Pasal 63. Ayat satunya, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Ayat 2-nya, pemerintah wajib mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya guna dan berhasil guna. Ayat 3-nya, dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam A. Pengambilan keputusan, B. Pelaksanaan pengelolaan, C. Kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah atau pemerintah daerah. D. Pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup. E. Pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. F. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. G. Penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan, serta H. Pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 4. Ketentuan mengenai pedoman pemberdayaan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Bab 13, Penyelesaian Sengketa. Pasal 64, ayat 1-nya, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Ayat 2-nya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku terhadap tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pasal 65, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan oleh para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2-nya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan atau mengenai tindakan tertentu guna mencegah terjadinya atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ayat 3-nya, dalam penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan jasa pihak ketiga baik yang memiliki kewenangan pengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu penyelesaian sengketa. Ayat 4-nya, hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak. Pasal 66, ayat 1-nya, setiap orang dan atau penanggung jawab kegiatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang ini wajib membayar ganti kerugian kepada negara dan atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan. 2. Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa kewajiban untuk melakukan rehabilitasi dan atau pemulihan kondisi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ayat 3-nya, pelaku perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib membayar biaya rehabilitasi lingkungan dan pulau-pulau kecil kepada negara. Ayat 4-nya, selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, hakim dapat menetapkan sita jaminan dan jumlah uang paksa atas setiap hari keterlambatan pembayaran. Pasal 67, ayat 1-nya, setiap orang dan atau penanggung jawab kegiatan yang mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat terjadi pencemaran dan atau perusakan dengan kewajiban mengganti kerugian sebagai akibat tindakannya. Ayat 2-nya, pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan di wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil disebabkan oleh salah satu alasan berikut. A. Bencana alam, B. Peperangan, C. Keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, atau force majeure atau tindakan pihak ketiga. Ayat 3-nya, dalam hal terjadi kerugian disebabkan kesengajaan oleh para pihak, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian. Bab 14. Gugatan perwakilan. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 69, ayat 1-nya, dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, organisasi kemasyarakat berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan. Ayat 2-nya, organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan berikut. A. Merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional. B. Berbentuk badan hukum. C. Memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan, dan D. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Ayat 3-nya, hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan. Bab 15, penyidikan. Pasal 70 ayat 1. Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ayat 2-nya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah penyidik pegawai negeri sipil. Ayat 3-nya, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berwenang A. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. B. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. C. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. D. Melakukan pemeriksaan pelaksana wilayah pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. E. Menyegel dan atau menyita bahan dan alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai bukti. F. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. G. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan. H. Melakukan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum. Ayat 4-nya, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat kepolisian negara Republik Indonesia. Ayat 5-nya, penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia. Bab 16, sanksi administratif. Pasal 71 ayat 1-nya, pelanggaran terhadap persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam HP3 dikenakan sanksi administratif. Ayat 2-nya, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa peringatan, pembekuan sementara, denda administratif, dan atau pencabutan HP3. Ayat 3-nya, ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 72, dalam hal program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, pemerintah dapat menghentikan dan atau menarik kembali insentif yang telah diberikan kepada pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat yang telah memperoleh akreditasi. Ayat 2-nya, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat wajib memperbaiki ketidaksesuaian antara program pengelolaan dan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3-nya, dalam hal
pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat tidak melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian pada ayat 2, pemerintah dapat melakukan tindakan A. Pembekuan sementara bantuan melalui akreditasi dan atau pencabutan tetap akreditasi program. Bab 17 Ketentuan Pidana. Pasal 73 ayat 1-nya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah setiap orang yang dengan sengaja A. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun dan atau cara lain mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D. B. Menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan pemukiman, dan atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf E, huruf F, dan huruf G. Ayat C-nya menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf H. D. Melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf I. E. Melakukan penambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf J. F. Melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf K. G. Melakukan penambangan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf I. H. Tidak melaksanakan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakibatkan oleh alam dan atau orang sehingga menimbulkan bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 1. Ayat 2-nya dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 karena kelalaian dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Pasal 74 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 300 juta rupiah setiap orang yang karena kelalaiannya A. Tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dan atau B. Tidak melakukan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2. Pasal 75 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 300 juta rupiah setiap orang yang karena kelalaiannya A. melakukan kegiatan usaha di wilayah pesisir tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dan atau B. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4. Bab 18 Ketentuan Peralihan. Pasal 76 Program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta lembaga instansi yang telah ditunjuk untuk melaksanakannya masih tetap berlaku dan menjalankan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Pasal 77 setiap instansi yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya secara terpadu sesuai dengan undang-undang ini. Pasal 78 semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksana yang baru berdasarkan undang-undang ini. Bab 19 Ketentuan Penutup Pasal 79 Peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat A. Peraturan pemerintah yang diamanatkan undang-undang ini diselesaikan paling lambat 12 bulan terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan. B. Peraturan presiden yang diamanatkan undang-undang ini diselesaikan paling lambat 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan. C. Peraturan menteri yang diamanatkan undang-undang ini diselesaikan paling lambat 3 bulan terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan. Pasal 80 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya
dalam lembaran negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2007, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Bambang Susilo Bambang Yudhoyono diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2007, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Andi Matalata, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 84. Demikian disampaikan presentasi Undang-Undang nomor 7 tahun 2007 tentang wilayah pantai dan pesisir. Terima kasih.